Elbow. Vietnam player. If I score, I look for him and I give elbow. Yes. If Vietnam first elbow, you elbow back. Hilal perpanjangan kontrak Sintayong. Manuver Garuda jelang bertemu Irak. Kondisi terkini dari JITZES. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Belum lama ini, Sintayong kesal dengan sejumlah pemain timnas Indonesia yang telah bergabung dalam pemusatan latihan untuk melawan timnas Brunei Darussalam dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan pada kesempatan ini, juru taktik asal negeri Gingseng itu pun hingga membawa-bawa nyawa. Hal ini kemudian kembali dibahas saat Sintayong menjadi tamu dalam YouTube Kaisang Pangarep, di mana ia mengatakan paling tidak suka kepada pemain yang berbohong dan andai melakukan kesalahan harus mengakui. Tak segan, Sintayong juga menerapkan penalti kepada para pemain timnas yang telah bergabung atau latihan. Sementara itu pada 2021, penyerang timnas U19 Sadam Ghaffar pernah menceritakan bahwa Sintayong memberlakukan denda Rp1 juta, yakni untuk pemain yang tidak tepat waktu mengikuti latihan. Sintayong buka-bukaan dengan kontrak bersama PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia dalam YouTube Kaisang Pangarep pada Sabtu kemarin. Sang juru taktik asal Korea Selatan ini mengatakan bahwa masa baktinya dengan timnas Indonesia masih berlaku hingga Juni 2024. Penyebab utama penambahan periode kerja Sintayong itu karena timnas Indonesia masih bermain di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka sudah sepakat dengan Pak Erick Thohir mencoba semaksimal mungkin sampai di situ. Ketua PSSI dengan saya sepakat baru bisa diperpanjang, ucap Sintayong. Mepetnya persiapan membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta skuad Garuda untuk memaksimalkan teknik di klub. Ia juga berharap pemain skuad Garuda bisa berjuang keras selama di klub mereka masing-masing. Sang pemain harus bisa membawa hasil terbaik selama bertarung di kompetisi. Tujuannya adalah agar pemain skuad Garuda bisa terus berkembang meski tidak bertugas di tim nasional. Sementara itu berbicara tentang pemain, Sintayong mengaku sebenarnya memiliki pemain andalan, namun dia tidak ingin pemain tersebut menjadi anak emas. Menurutnya, semua pemain skuad Garuda harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik di timnas. Kekompakan tim jadi kunci mereka untuk mendapatkan hasil terbaik di kompetisi selanjutnya. Terkini Garuda akan melawat ke Barca Singa Mesopotamia dan mematangkan diri di klub tentu menjadi sebuah keuntungan. Duel Indonesia versus Filipina bakal dihelat di Stadion Rizal Memorial Manila pada 21 November mendatang. Skuad Garuda pun memiliki peluang besar untuk memenangi laga pertamanya. Pasalnya Indonesia memiliki rekor yang cukup mentereng ketika bermain di Stadion Rizal Memorial. Sementara itu selain tambahan 3 poin, di klasmen Indonesia memiliki keuntungan lain jika bisa menang atas Filipina. Menurut footballranking.com, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan mendapatkan tambahan 13,13 poin. Sebaliknya Filipina dipastikan akan kehilangan 13,12 poin jika menelan kekalahan dari Indonesia. Secara matematis, hasil tersebut membuat Indonesia akan menjalin posisi Filipina di ranking FIFA. Namun dengan catatan, skuad Garuda dan Filipina meraih hasil serupa di laga pertama kontra lawan masing-masing. Dengan begitu, Indonesia akan menyalip posisi Filipina dan masuk ke 4 besar Asia Tenggara atau ASEAN di peringkat FIFA. Untuk diketahui, timnas Indonesia U17 telah berada di Jerman sejak 18 September 2023 untuk melakukan pemusatan latihan dalam rangkaian uji coba sebagai persiapan Piala Dunia U17. Terkini Garuda Asia dijadwalkan meninggalkan Jerman via Bandara Internasional Frankfurt dan bakal mendarat di Bandara Suta Tangerang pada Selasa 24 Oktober. Sementara itu selama di Jerman, timnas Indonesia U17 ditempa di beberapa wilayah seperti Mönchengladbach dan juga Dortmund. Selain itu, Garuda Asia juga ketambahan 3 pemain diaspora dalam training camp di Jerman. Ketiganya ialah Welber Jardim, Amar Rehan Brigik, dan Choyun Dambani. Garuda Asia bakal memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 2023 melawan Ekuador U17, yakni di Stadion Gelora Bung Tomato GBT Surabaya pada 10 November 2023. Timnas Indonesia U17 sendiri ditargetkan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Choyun Damanik merupakan salah satu pemain diaspora yang baru bergabung dengan skuad Garuda Asia. Ia pun langsung membuktikan penampilan terbaiknya dalam menjalankan peran di posisi sentral tim Garuda Muda, yaitu sebagai seorang gelandang serang.
Dengan luar biasanya, sang pemain langsung mencetak gol dalam debutnya bersama Garuda Asia, tepatnya saat beruji coba melawan FC Köln U17 pada Jumat 20 Oktober. Coyun Damanik sendiri mencetak gol lewat tendangan penalti dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Indonesia 2-3 dari FC Köln. Pemain berusia 16 tahun ini pun diprediksi bakal menjadi andalan baru di lini tengah Timnas Indonesia U17. Rivalitas Timnas Indonesia versus Vietnam akan berlanjut di level yang lebih tinggi. Sebab Timnas Indonesia akan bertemu Vietnam di beberapa ajang ke depan seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 serta Piala Asia 2023. Menariknya jelang bentrokan ini, Sandy Walsh yang menjadi bintang tamu di Sport 77 Official diminta oleh host Mamat Al-Katiri untuk menyikut pemain Vietnam. Menariknya, Sandy Walsh bertanya siapa yang ingin disikut. Malah pemain KV Mechelen itu tahu bahwa pemain yang kerap main kasar adalah nomor 5 alias Duan Van Gaal. Jika saya dapat mencetak gol, saya akan mencarinya dan menyikutnya sebagai selebrasi. Jelas Sandy Walsh. Kendati demikian, obrolan ini bak candaan belaka. Jelang putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menurut Tan Yen, Vietnam akan diuji dengan keras terutama oleh Irak. Vietnam mungkin akan mempertimbangkan menjadi runner-up terbaik untuk melangkah ke babak selanjutnya. Namun, merebut posisi runner-up terbaik tidaklah mudah bagi The Golden Star Warriors. Sebab Timnas Indonesia siap berjuang habis-habisan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada kesempatan ini mereka mengakui kemajuan yang signifikan di bawah asuhan Sintayong dan pencapaian emas SEA Games kemarin dengan mengalahkan Thailand menjadi momok tersendiri. Selain itu, regenerasi di Timnas Indonesia pun berjalan lancar dan positif. Skuad Garuda akan menghadapi Vietnam, Irak, dan Filipina di grup F kualifikasi babak kedua Piala Dunia 2026. Melalui postingan Instagram resminya, Sintayong memberikan ucapan terima kasih kepada para pemain yang diasuhnya. Menariknya pada kesempatan ini anak pelatih Timnas Indonesia Sintayong yaitu Shin Jae-won belak-belakan mendukung Timnas Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Mari kita lakukan dengan baik ke kualifikasi kedua dan terakhir dan pergi ke Piala Dunia. Tulis Shin Jae-won. Sebelumnya calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia JIZ didiagnosis menderita penyakit trombosis vena. Namun sang pemain sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi fisik yang baik. Sementara waktu pemulihan untuk kembali aktivitas kompetitif akan ditentukan pada pemeriksaan medis selanjutnya. Meski klub mengabarkan bila kondisi fisik JIZ saat ini dalam kondisi baik. Namun belum diketahui apakah sang pemain bisa bermain di laga kompetitif lagi. Bahkan dari Bahrain News, karir sepak bola JIZ diwartakan saat ini tengah terancam. Sebab peraturan di Liga Italia yang ketat mengenai kelayakan fisik untuk atlet jadi salah satu faktornya.